Halo Sera People, ketemu lagi dengan Kak Anin. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi keanekaragaman hayati. Nah, adik-adik, jadi eh, setiap makhluk hidup itu unik ya adik-adik ya. Dia memiliki bentuk, sifat, fisik, perilaku yang berbeda. Nah, itulah yang menyebabkan terbentuknya keanekaragaman hayati gitu ya. Artinya terbentuk makhluk hidup dengan beraneka ragam. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu tempat. Oke. Nah, keanekaragaman hayati itu ada tingkatannya adik-adik ya. Ada keanekaragaman hayati tingkat gen, ada keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah keanekaragaman individu yang ada dalam satu spesies adik-adik ya. Jadi, kakak tulis ya, dia adalah keanekaragaman individu. Nih, keanekaragaman individu di dalam satu spesies. Nah, supaya lebih paham, kakak beri contoh ya. Di sebelah kiri ini ada gambar mangga ya adik-adik ya. Tapi mangganya berbeda gitu. Ada mangga arum manis, mangga golek, dan mangga mana lagi misalnya. Ini kan sebetulnya ketiga mangga ini sama-sama mangga gitu. Artinya mereka satu jenis. Nah, tapi mereka ini memiliki gen yang berbeda gitu ya. Misalnya yang arum manis itu bentuknya agak lonjong ya. Terus yang mangga golek itu lonjongnya memanjang ke bawah gitu ya. Agak besar juga nih kalau yang mangga golek. Bentuknya berbeda kan ya adik-adik ya, dari mangga arum manis dengan mangga golek. Kemudian mangga mana lagi nih bentuknya lebih ke oval ya adik-adik ya, lebih ke bulat gitu. Yang mana lagi ini? Belum lagi dengan rasanya gitu ya. Misalnya mangga arum manis ini manis dan harum gitu. Nah, ini kan berarti antara mangga arum manis, mangga golek, dan mangga mana lagi walaupun mereka dalam satu jenis gitu ya, tapi mereka memiliki gen yang berbeda sehingga membentuk individu yang berbeda juga. Makanya namanya berbeda. Ada mangga arum manis, mangga golek, dan mangga mana lagi. Paham ya adik-adik ya? Itulah yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen gitu ya. Jadi jenisnya sama tapi genetiknya berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian ada keanekaragaman hayati tingkat spesies gitu ya. Nah, keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah keanekaragaman jenis adik-adik dalam satu genus. Nah, kalau adik-adik masih ingat dengan penamaan dari makhluk hidup, itu kan kata pertamanya itu menunjukkan adanya genus ya adik-adik ya. Ini adalah genus. Sementara kata kedua itu adalah spesies. Nah, biasanya lebih mudah gitu ya ditentukan apakah dia termasuk ke dalam keanekaragaman hayati spesies itu biasanya dilihat dari nama latinnya ya adik-adik ya. Misal nih singa gitu ya. Singa itu kan nama latinnya adalah Panthera leo. Pantheranya adalah genus, leonya adalah spesies. Kemudian harimau. Harimau itu nama latinnya adalah Panthera juga ya. Berarti genusnya Panthera tapi spesiesnya berbeda ya. Tadi kan leo singa. Kalau harimau adalah tigris. Belum macan tutul. Macan tutul itu genusnya adalah Panthera, tapi spesiesnya adalah onca. Nah, jadi onca, leo, dan tigris itu merupakan keanekaragaman jenis gitu ya dalam satu genus. Berarti artinya macan tutul, singa, dan harimau itu sebetulnya mereka dalam satu genus tapi memiliki spesies yang berbeda sehingga dapat membentuk keanekaragaman hayati tingkat spesies. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya adalah keanekaragaman ekosistem. Jadi sebetulnya keanekaragaman ekosistem itu dibentuk karena di Indonesia ataupun di seluruh dunia itu terdapat letak geografis yang berbeda-beda gitu kan. Nah, letak geografis yang berbeda itu menyebabkan perbedaan iklim juga adik-adik.
Dan kalau misalnya iklimnya berbeda gitu ya, berarti curah hujannya beda, terus intensitas cahaya mataharinya beda gitu. Terus lama penyinaran juga berbeda. Itulah yang menyebabkan kenapa dari satu wilayah dengan wilayah lainnya yang berbeda iklim itu flora dan faunanya berbeda gitu ya. Misalnya wilayah A itu flora dan faunanya seperti apa gitu. Nanti yang B-nya berbeda ya karena iklimnya berbeda gitu. Misalnya yang A ini curah hujannya tinggi, berarti yang tumbuh di sana adalah tumbuh-tumbuhan yang memang tumbuh di daerah yang curah hujannya tinggi gitu ya. Atau yang satu lagi gersang gitu ya, curah hujannya rendah, kelembabannya juga rendah gitu. Nah, berarti flora dan faunanya juga akan berbeda. Itulah yang menyebabkan terbentuknya banyak ekosistem dalam beberapa wilayah gitu. Nah, akhirnya terbentuklah keanekaragaman ekosistem. Seperti itu adik-adik ya. Nah, di sini banyak ya contohnya ada ekosistem hutan berdaun jarum gitu ya. Ini biasanya di daerah pegunungan, terus ada ekosistem hutan hujan tropis, ini yang curah hujannya tinggi gitu ya. Ekosistem lumut, ekosistem padang pasir, ini berbeda sekali ya. Ekosistem padang pasir dengan ekosistem hutan hujan tropis itu berbeda. Gitu. Jadi ya karena letak geografisnya berbeda, iklimnya berbeda, sehingga menyebabkan terbentuknya flora dan fauna yang berbeda dalam satu wilayah dan menyebabkan terbentuknya keanekaragaman ekosistem seperti itu ya adik-adik ya. Sini kakak tulis dulu biar nggak lupa ya di sini. Jadi keanekaragaman ekosistem itu tadi terbentuk dari perbedaan letak geografis ya adik-adik kita tadi ya. Perbedaan iklim dan sehingga membentuk flora dan fauna yang berbeda dalam setiap wilayah gitu ya. Sehingga membentuk flora dan fauna yang berbeda dan menyebabkan terbentuknya keanekaragaman ekosistem. Oke, itu dia keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, mudah-mudahan adik-adik paham ya dengan yang kakak jelaskan tadi mengenai tingkat keanekaragaman ekosistem. Nah, untuk selanjutnya mengenai keanekaragaman ekosistem akan kakak jelaskan di video selanjutnya ya adik-adik ya. Sampai ketemu dengan kakak di video selanjutnya. Dadah!